Hello students, after you finish the creative project, actually that is just a warming up. Perhaps some of you thinking why we should do that. Actually, I want to show you some of a reason why I give you that kind of an absurd creative project. Wait, absurdity and creativity. Do you know where is it? I bet some of you already know where is it. It looks like indoor. It looks like in the office, but there is a basketball side in there. Let us see the next. Look, it is not in a recreation or theme park or some fun places. You know, even although there is slides here, it is not in uh, it is not in the mall. Ini bukan di office. Ini bukan di tempat rekreasi, but this is in the office. This is in Google Office. Even they have some spot in which they can, some of the workers there can make a performance to as stress relief or to express their feeling. So what we can learn here, Google. Do you know, is it a bad company? Of course, everybody agree this is great company. That great company and high level of creativity, and they accommodate absurdity to foster creativity, and even some of them like why office should be made like this in a fun theme. It is because they want to have something new, something that people usually think it is not connected. Somehow they connect that. All right, I want to show you that in the most creative countries, Martin Prosperity Institute in Global Creativity Index in 2015, it's quite a long time ago. They say that in the knowledge economy, where consumption and production are based on intellectual capital, the three T's, I will show you later, and overall creativity are linked closely to economic and social development. Jadi, ada 3 T di sini yang sangat-sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial. What is the 3 T's? The 3 T's is technology, talent, and tolerance. This is according Martin Prosperity Institute. What is technology? Jadi mereka menghitungnya dari berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk riset dan berapa banyak paten yang didapatkan per orang. Nah, per jumlah penduduknya. Kemudian mereka juga menghitung bahwa talent, berapa persen orang yang ada di perguruan tinggi dan labor atau workforce atau orang dengan usia produktif yang bekerja di bidang-bidang kreatif. Kemudian tolerance, treatment of immigrants, racial, ethnic minority, gays, and lesbian. Unfortunately, Martin and Prosperity Institute juga menghitung bahwa tingkat toleransi terhadap orang-orang, terhadap SARA, itu suku, agama, ras, dan antar golongan, dan termasuk diantaranya gay dan lesbian, itu dihitung di sini. Sehingga kemudian ini kita tidak sedang membahas ini ya, tentu saja kalau di Indonesia sebagian besar dari kita tentu tidak setuju dengan itu. Tetapi anyway, terlepas dari itu, Martin Prosperity Institute membuat perankingan
negara berdasarkan rankingan negara berdasarkan kreativitasnya, yang kreativitas itu dihitung dari talent, technology, and tolerance. And who are they? They put Australia as number one. Yeah, I was there 5 years ago, and I saw by myself that in Australia the tolerance is very high. Even very few people who have religion. Ya. Kemudian United States di tempat kedua, kemudian New Zealand. New Zealand dan Australia ini berdekatan ya, mungkin mereka memang hampir sama. Termasuk juga United States and Canada. Mereka menuliskan di sini Global Creativity Index 0,920. That are the world's most creative industry. We see here only Singapore from Asian countries who are listed in the best 12, the countries with highest global creativity index. And then we will see the next, number 12 until 25. Indonesia or even Asia country is still not here. So where are we? Mari kita lihat yang lainnya. This is the other version of Global Innovation Index. World Intellectual Property Organization, or WIPO, put Switzerland as number one. This is not using Global Creativity Index like Martin Prosperity Institute, but they use some other measurement, which is knowledge-based economy, innovation, using some reason. For example, Switzerland, they put it into number one because Switzerland is knowledge-based economy innovation to project. Jadi kita tahu di Switzerland tidak terlalu banyak pabrik, tetapi banyak sekali R&D di sana. Kemudian Swedia. Di Swedia banyak sekali universitas dengan kualitas lulusan yang sangat bagus, and then Netherlands with high volume of patents, and United States, and then United Kingdom, and then Denmark, Singapore once again, and Finland. This is released in 2017. Let us see, Indonesia is still not here yet, but we can see Japan, Hong Kong, Republic of Korea is in here. All right, I want to jump into this. This is Chindogu. Chindogu is a very, very popular term for product that at first we will see it a bit absurd, but actually this is a phenomena, a very important phenomena for creativity. You know, let us go to the previous slide here. Japan. Japan considered as a country with a high global innovation index because they have manufacturing and technology sector and many of patent filing. Kalau kalian jalan-jalan di Papaya gitu ya, atau banyak supermarket yang saya lihat seperti di Giant Arif Rahman Hakim dan mungkin banyak Giant yang lain, itu banyak produk-produk Jepang yang lucu-lucu, aneh-aneh, dan dia menjual produk-produk dengan pemenuhan kebutuhan yang sangat detail, yang sangat tidak kita bayangkan sebelumnya. For example, this product. Okay, actually, this is shoes with umbrella to prevent the shoes for not being wet. This is one example of Chindogu. Chindogu are inventions that defy concise explanation. They are not useful, but they are not completely useless. Their creator, ini kreatornya Chindogu ya,
ini very popular. His name is Kenji Kawakami. Describe them as an useless. Jadi desain yang bukan tidak berguna gitu. Perhaps the best way to understand Chindeku is to see them in action. I will show you the other examples. So this is how it will use. Jadi kalau mencermati Chindoku itu sama sekali tidak dilihat bahwa desain itu ini kan jadi tambah susah, tidak untuk dikritik, tetapi untuk dilihat kebutuhan apa yang dia penuhi yang nyatanya memang belum dipenuhi oleh desain yang sudah ada. Yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan sepatu supaya dia tidak basah ketika dia kena hujan gitu. Meskipun tidak ada jaminan bahwa dia bisa bebas banjir ya. Kalau ada genangan tetap aja basah gitu. Nah, tetapi di sini dia untuk melindungi dari mungkin gerimis rintik-rintik seperti itu. Alright, this is also very popular, perhaps in social media. The butter stick for making your breakfast bed. Ini juga salah satu contoh dari Chindoku. Ini juga yang jauh lebih absurd. Tetapi kalau kalian lihat niat gitu ya, absurd tapi niat. Nah, kalau kalian lihat di situ, itu adalah 360 camera, jadi kamera itu bisa melihat dari berbagai sudut, tetapi shutternya itu memang jadi agak ribet ya. Nah, tetapi idenya aja yang dilihat di sini. Sudah ada atau belum sekarang kamera yang bisa mengcapture 360 derajat seperti ini? Tanpa melihat bahwa benda ini mungkin ada kelemahannya, tapi kita fokus pada apa yang ingin dia selesaikan dari permasalahan yang belum terselesaikan. Alright, this product is also very popular. Ketika kalian makan mie gitu ya, atau sup panas, itu padahal pengen cepat makan, tapi masih panas. Gimana caranya? Akhirnya diberi kipas angin seperti ini. This is also very popular everywhere. Ini sepatu yang mungkin depannya ini dikasih velcro apa-apa ya. Oh bukan, ini sandal selop itu loh. Nah kalau kita pengen ngangkat nyapu kotoran kecil-kecil, kita nggak pengen kotor, kita nggak pengen pakai tangan, ya udah pakai sepatu aja, sepatu yang khusus untuk cikrak kayak gini. Ini kalau untuk yang cewek terutama ya, kalau lipstikan terus khawatir jelembret atau apa ya istilahnya itu ya, beyond border gitu ya supaya pas gitu. Nah ini dikasih pola seperti ini. Atau kalau kita motret dan kita khawatir nanti kameranya rusak, dikasih payung seperti ini. This is a high community of Chindoku all over the world, and it is already exists many years ago. There is a principle of Chindoku. I will show you one by one. Chindoku must be almost completely useless. Nah, jadi mungkin hampir itu tidak bisa digunakan memang, tetapi yang penting adalah bukan dia harus sangat berguna kemudian tiba-tiba jadi kembali seperti desain yang sudah ada sebelumnya akhirnya gitu ya. Nah, ini adalah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang belum pernah terselesaikan. Seperti itu. Jadi bukan untuk supaya produk ini laku ya. Nah, jadi kalau itu memang laku, it's okay, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Jadi produk apa itu namanya? Stick itu loh, selfie, tongkat selfie. Nah, tongkat selfie itu awalnya Chindogu itu. Nah, terus lama-lama ternyata punya selling point yang bagus sehingga kemudian laku di pasaran. Nah, untuk menghasilkan satu desain yang laku, kita harus brave enough
untuk membuat banyak desain yang bisa jadi tidak laku. Jadi untuk mendapatkan desain yang bagus, memang harus berani mencoba dulu dan harus berani salah dulu. Yang kedua, Cindogu itu must exist. Jadi kalau itu hanya di atas gambar atau itu hanya berupa model, nah itu masih belum Cindogu sebenarnya karena belum bisa dibuktikan. Sehingga Cindogu itu harus prototype, gitu ya. Cindogu represent freedom of thought and action. Jadi Cindogu itu bebas untuk ya bebas aja, bebas untuk desainernya untuk bikin normal devices are designed for efficiency, ease of use, and utility. Tapi kalau Cindogu nggak harus ada aturan-aturan seperti itu. Yang penting bikin-bikin aja. Jadi lebih tanpa beban gitu ya. Nah, lebih tanpa beban seperti itu. Meskipun useless, Cindogu harus bisa dimengerti oleh semuanya. Nah, kemudian Cindogu tidak untuk dijual, not for sale, karena kalau kita sudah terbebani ini harus bisa dijual, maka itu akan mengurangi kebebasan kita untuk mendesain gitu. Dan Cindogu bukan untuk humor. Jadi artinya humor itu mungkin kelucuan itu mungkin efek samping, tapi bukan itu sebenarnya tujuan dari Cindogu. Begitu ya. Dan Cindogu bukan propaganda. Jadi they are made to be used even though they are almost useless. They are not a statement for any cause or philosophy. Jadi bukan untuk kampanye. Jadi Cindogu itu bebas dari semua aspek politik dan sebagainya, termasuk tabu. Nah, jadi dan Cindogu tidak bisa dipatenkan karena Cindogu itu menjadi harus bisa di-reveal di ruang publik, must be free to use, recreate, and distributed. Jadi ini adalah perjanjian di antara para Cindoguer, seperti itu ya. Cindogu view all human being as equal. Therefore, they can't favor a race, religion, age group, gender, or class. Nah, nanti kalian bisa klik ini. Saya coba lihat ya, apakah kita bisa klik ini di sini. Cindogu is made up two words. Cin means curious or strange. Let us see, karena orang ini worth it untuk dicermati, ya. Jadi ini adalah kayak semacam asosiasinya gitu ya, semacam perkumpulan Cindogu seluruh dunia. Cindogu, the unuseless inventions of Kenji Kawakami. Ini memang bapaknya ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat dengan layar yang lebih besar. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Ya. Masih banyak lagi video-video yang lain, kalian bisa lihat di sini. Oke. Oke, begitu ya. Silakan kalian nanti bisa melihat selanjutnya bagaimana. Kita kembali lagi ke PowerPoint kita tadi. Yang mana tadi ya? Oke. Looks. Kemudian, next. Ini no. Oke, silakan kalian membuat Cindogu kalian masing-masing. Saya mencoba untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sebelumnya ya, di kelas sebelumnya. Saya ingin sampaikan di sini seperti ini. Sorry. Baik. Ini adalah Cindogu Project yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Oh, ini kok gambarnya tidak ada ya? Tunggu, selanjutnya. Ini lateral thinking.
Ini Jindoku Project. Casing HP menggunakan serbet supaya gampang uh, bersihinnya. Dan ini ada teman yang bikin gimana ya caranya supaya bisa minum sekaligus ngemil, tapi satu aja ininya yang dipegang gitu. Nah, ini Jindoku Project teman-teman nih. Nah, coba kita lihat lagi yang lainnya ya. Nah, Jindoku Project. Ini alat pemasang sarung guling. Bu Susan sudah men-share video penggunaan masing-masing teman-teman ini. Nah, coba kita lihat lagi beberapa contoh lainnya. Nah, itu ketika makan buah, kemudian ada bijinya. Nah, itu kan jadi nggak enak ya. Nah, jadi dia kemudian ada yang dikaitkan di leher supaya nanti kalau buang biji itu gampang. Nah, seperti itu. Mari kita lihat berikutnya. Ini juga contoh sesudahnya, mari kita lihat. Ini lucu sekali. Jadi celananya itu sampai dirobek supaya nanti kalau lagi makan di warung atau di mana yang tidak ada meja, nah itu celananya itu ada resletingnya yang bisa dibuka, kemudian bisa meletakkan papan di situ. Nah, sebuah celana yang terintegrasi dengan papan empuk yang bisa diputar keluar atau masuk lagi ke celana supaya bisa meletakkan makanan yang panas-panas supaya nggak langsung kena di paha gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Coba kita lihat Jindoku Project. Topi bantal. Nah, kalau saya nggak salah ya, ini adalah ketika dia ngantuk. Nah, topi itu ngantuk pas itu ngerjakan di lab atau capek banget. Nah, topi itu bisa digunakan sebagai bantal. Nah, ini hal-hal yang sederhana tapi harus real ya. Nah, jadi oke, teman-teman, itu adalah yang harus kita kerjakan minggu ini. Jindoku Project, silakan kalian mendesain Jindoku Project kalian sendiri. Pertama, kalian perlu jeli melihat permasalahan di sekitar kalian. Apa hal-hal yang menurut kalian perlu diselesaikan dan selama ini belum ada penyelesaiannya? Ingat, karena kita masih dalam masa karantina, maka kalian sesedikit mungkin keluar rumah, cari barang yang ada di sekitar kalian saja untuk membuat prototip, kemudian ambil video 15 detik lah ya, kemudian kalian boleh upload di YouTube, kalau nggak bisa jadikan itu video nanti upload di My ITS Classroom. Jadi yang perlu kalian sampaikan nanti adalah ini untuk apa dan bagaimana penggunaannya, 15 detik saja atau bisa sampai 1 menit. Jadi sebaiknya tidak lebih dari itu gitu ya, supaya teman-teman yang lainnya, supaya tidak terlalu berat datanya. Baik, selamat bekerja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.